Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Nah, mudah-mudahan baik dan sama-sama baik kita. Kembali lagi pada channel kami yaitu Klinik Zain Production. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam berbekam serta fungsi-fungsi dari alat tersebut. Mau tahu bagaimana? Oke, mari. Ini namanya kotak cup ya. Kotak yang berisi dalamnya adalah cup-cup. Dalam bahasa Thailand cup itu artinya baik. Dalam bahasa Inggris cup itu artinya gelas. Jadi kalau kita terjemahkan atau kita gabungkan jadinya gelas yang baik. Nah, inilah gelas yang baik itu untuk bekam. Ini yang merek Kangzu. Jadi dalam dunia perbekaman ada dua kotak seperti ini, yaitu merek Kangzu yang dari Cina dan satu lagi yang paling bagus adalah merek Samora dari Jepang. Jadi kita akan bahas tentang Kangzu, tapi tenang saja. Kotak Kangzu atau cup Kangzu merek Kangzu ini tadi sudah memenuhi standar bekam. Jadi insya Allah baik. Ada 12 cup di sini dan satu penyedot. Yang ini namanya penyedot ya. Penyedot atau penarik dari cup tersebut. Jadi misalnya ada cup seperti ini. Dan kita masukkan ke lubangnya. Kemudian kita sedot deh. Nah, seperti itu. Oke, ini penyedot dan fungsinya untuk yang menyedot. Namanya juga penyedot. Ada namanya selang. Selang ini bagi pembekam-pembekam yang biasanya mager, malas gerak untuk masuk ke apa. Jadi tinggal dipasang saja, pasang ke sini. Ini pasang ke sini, kemudian ininya masukkan ke sini. Nah, kemudian disedot lagi deh. Seperti itu. Ini supaya untuk jangkauan yang panjang saja. Nah, seperti itu. Kita masuk ke alat selanjutnya. Selain penyedot, ada 12 cup yang ada pada kotak ini. Ada cup yang paling besar, kan? Ini digunakan untuk permukaan kulit yang biasanya lebih luas. Orang-orang gendut, orang-orang gemuk biasanya kita pakai ini untuk berbekam karena memang permukaan kulitnya luas. Nah, jika ada yang lebih kecil ini, kemudian ini lebih kecil lagi, ada yang lebih kecil, ada yang melengkung. Yang bentuknya melengkung seperti ini hanya digunakan untuk permukaan kulit yang memang tidak rata. Contohnya betis tidak rata. Dan ada yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil inilah kita gunakan untuk wajah atau permukaan kulit yang biasanya lebih kecil. Contohnya di sini, contoh di titik ini. Inilah pembahasan dari kotak ini. Setelah kotak Kangzu tersebut, ada dua kotak tambahannya. Nah, apa saja itu? Ini isinya adalah jarum. Walaupun kotaknya kayak kotak pil, tapi ini isinya jarum. Jarum untuk bekam. Ini adalah yang ukuran 21, ini adalah yang ukuran 228. Apa bedanya? Yang ukuran 21 seperti ini bentuknya. Biasanya bentuk jarumnya itu lebih besar. Lihat. Bentuk jarumnya lebih besar. Dan inilah yang sering dipakai untuk membekam badan atau kulit-kulit yang memang terlihat kasar. Contoh badan atau kulit-kulit yang lain. Dan inilah memang standar bekam yang seharusnya nomor 21. Sementara jarum yang bernomor 28 ini khusus untuk bagian permukaan kulit yang tipis. Contohnya wajah. Jadi jika ingin berbekam di bagian wajah maka harus menggunakan jarum ini. Bentuk jarumnya lebih tipis, lihat. Kalau nggak nampak berarti tipis sekali. Nah, oke. Jadi inilah perbedaan dua jarum tersebut. Nah, jadi harus dibedakan. Kalau kiranya Anda berbekam di bagian wajah kemudian memakai yang ukuran 21, maka bisa dipastikan wajah Anda akan luka. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah jarumnya. Nah, kemudian bagaimana cara menusukkan jarum-jarum tersebut ke kulit? Ini adalah pena. Ingat, walaupun ini adalah pena tapi tidak bisa untuk menulis. Oke, apalagi menulis kaligrafi karena ini bukan pena hot. Oke, jadi ini adalah pena yang mana akan kita tusukkan. Nah, jadi tusukkan begini melalui jarum tadi. Oke, bagaimana caranya? Nah, lihat. Jarum ini, lihat, akan kita masukkan. Pertama kita buka dulu ininya. Kita buka dulu atasnya, kemudian kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan kemudian ditutup kembali.
Oke, setelah ditutup seperti ini, kita atur. Nah, bagi cara mengaturnya, cara mengatur kekuatan jarum tersebut adalah dengan memutar ini. Semakin jauh jarak ini, jarak besi tersebut dengan ininya, maka akan semakin pelan gayanya. Namun jika semakin kuat, nah seperti ini, guys, ini kuat. Nah, kemudian kita jarum-jarum seperti ini, titik yang digunakan untuk bekam. Inilah masalah jarum yang berfungsi untuk mengeluarkan darah kotor dari permukaan kulit. Kita sudah bahas masalah cup dan sudah membahas jarumnya. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa cup dan jarum adalah bagian atau alat yang paling penting dalam berbekam. Nah, di samping itu ternyata ada ini alat-alat alternatif yang lain. Contoh tisu. Untuk apa tisu ini? Tisu ini berguna untuk mengelap atau membersihkan darah-darah kotor yang sudah kita tarik sebelumnya. Jadi tinggal terlap saja. Kemudian ada sarung tangan. Nah, lihat sarung tangan. Berfungsi untuk mencegah tangan kita dari bakteri-bakteri atau dari darah-darah yang akan kita keluarkan nantinya. Supaya objek yang dibekam steril dari kotoran-kotoran atau bakteri. Ini sarung tangan. Selain itu ada minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini kita gunakan di awal pembekaman. Jadi ketika pasien sudah berbaring, kita sterilkan dulu badannya dengan minyak zaitun ini. Nah, untuk minyak zaitun ini ada banyak versi ya, tapi kami lebih memilih minyak zaitun yang kami beli dari Alfamart karena selain ekonomis ya, dan baunya juga harum seperti itu. Jadi pasien tidak mengalami gangguan penciuman seperti itu. Nah, minyak zaitun inilah yang paling efektif. Jadi akan kita oleskan di seluruh badan atau punggung yang biasanya kami gunakan untuk berbekam, kami menjadikan objek untuk berbekam, dan minyak zaitun lah. Kemudian ada alkohol. Nih. Alkohol ini gunanya untuk apa? Nah, alkohol ini adalah gunanya untuk membersihkan cup-cup yang telah kita pakai untuk berbekam, supaya cup ini bisa terjamin bersihnya. Ya, oke, semuanya. Alhamdulillah, pembahasan tentang alat-alat bekam dan fungsi dari alat-alat tersebut telah usai. Jadi bagi Anda yang ingin menjadi seorang pembekam dan bagi Anda yang ingin berbekam, hendaklah kalian mengetahui tentang alat-alat dan fungsi alat bekam tersebut. Supaya tidak ada kesalahan, himbauan dari kami adalah bahwa bekam itu alternatif pengobatan ala Rasulullah SAW yang sudah termaktub dalam hadisnya. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan melalui hadisnya tentang tata cara pengobatan bekam ini. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan bekam. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe channel ini ya, subscribe supaya apa? Supaya jangan ketinggalan mengikuti video-video kami yang lainnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.